Raymond dan Nabila mau mengalami proses penyakit lu kali lu. Proses ta'aruf. Intinya Raymond mau ta'aruf sama Nabila. Sabar, ya Anda. Ini Islam tuh boleh nikah beda agama ya? Boleh. Kalau laki-lakinya Islam. Mama cepat banget langsung enggak. Aku mau kasih tahu satu. Ini penting banget di zaman sekarang. Ini penting banget. Jadi gini ya. Salah satu skill Feren yang perlu dipelajari adalah stop hearing what people say. Jadi benar-benar stop untuk mendengarkan semua orang berbicara. Cuma 3 aku kasih tahu yang bisa didengerin. 1. Gini aja. Kayaknya ada yang cara lebih simple lagi. Gimana? Untuk ngejelasin. Kita mulai dari best practices-nya ta'aruf kan berarti harusnya Ustadz Ferry sudah tahu nih. Seandainya nih ya. Raymond soleh. Menarik nih. Ada gua ngadep sini dulu nih. Menarik nih. Ada Bunda AI. Amin. Ada Bunda Nabila. Anggap ya. Bercanda doang tapi bercanda ya. Ya, gue juga dulu bercanda sih sama Enggak, anggap nih. Raymond dan Nabila mau mengalami penyakit lu kali lu. Proses ta'aruf. Intinya Raymond mau ta'aruf sama Nabila. Sabar, ya andainya. Biar kita langsung bisa dijelaskan best practice ta'aruf misalnya nih. Dia nggak tahu baju-baju gua nih. Anggap nih ya. Nah, best practice-nya gimana? Simulasi deh coba. Simulasinya, maka dia harus Nabila harus nyari jaminan. Dalam hal ini siapa yang paling banyak berinteraksi dengan Raymond sebagai seorang laki-laki? Mama udah pasti. Sebagai orang laki-laki, aku. Nah, maka aku sama mamanya Raymond akan membantu dalam proses ini. Harus. Itu formal. Dari awal udah kayak ngomong secara verbal Mama, Felix dan mamanya Nabila. Bapaknya Ding. Mama dan Papa. Iya, Mama dan Papa lah. Karena dia lebih tahu kan tentang lu mau tanya kupingnya ada berapa misalnya gitu. Bikin WA itu step 1 nih misalnya. Step 1. Oke, semuanya udah verbally agree. Siapa penjamin, siapa yang penjamin. Jamin, gitu. saya mau utang aja kan. Seandainya nih. Terus best practice-nya next step-nya ngapain? Setelah itu kan kalau lu udah cocok nih misalnya CV. lu bisa khitbah dulu. Mau nggak jadi istriku? Udah Langsung. nih. Iya. Aku tidak bisa, Ustadz. Kenapa nggak bisa? Aku pernah menjalin ta'aruf juga dulu saat ya, tapi nggak langsung hitbah. Maksudnya kayak emang kita tahu nih kita ta'aruf emang pengen menuju pernikahan. Tapi pas mau ngelanjutin hitbah tuh aku istiqoroh dulu kan, Ustadz. Terus kayak tiba-tiba Allah hilangkan perasaannya. Iya, misalnya kayak ragu gitu. Itu nggak apa-apa ketika terjadi di ta'aruf juga. Karena kalau aku kan ada kebalik ya, ada yang hitbah dulu baru ta'aruf. Nah, Ustadz ta'aruf dulu kan? Aku hitbah dulu. Ustadz aku bilang mau nggak kamu jadi istriku baru kita lanjut ta'aruf. Karena itu menandakan keseriusanku untuk menjadi. Tapi itu lebih bagus sih. Jadi tahu tujuan laki-laki ini lebih emang pengen kenal doang atau emang pengen. Nggak bisa takut. Raymond. Tapi itu dengerin dulu perempuan. Karena waktu itu pas kayak pengen kenalan tapi ya aku tahu emang pengen nikah. Tapi kan maksudnya kalau hitbah kan emang jelas tadi Ustadz kayak pengen jadiin kamu istri aku ke segala macam. Itu jelas kan jadinya aku juga pasti akan terbuka segala hal gitu kan. Jadi lebih better hitbah dulu. Let's say bahasanya bukan kayak mau jadi istriku, bukan kayak gitu, tapi kayak ngejalanin ini. Mau nggak jadi ibu daripada anak-anakku? Enggak, itu udah ekstrim lagi. Itu lebih ekstrim lagi. Enggak sih dengan niat baik gitu, mau menikah gitu kita kan. Kita ngelakuin ini dengan niat untuk pernikahan. Bisa kayak gitu aja misalnya. Bisa. Oke, itu second step nih. Second step. Kalau Ustadz ekstrim ya Ustadz. Langsung tentuin tanggal pernikahan. Bukan. Iya. Oke. Nah, setelah best practice-nya apa? Oh, lanjut lagi. Apa? Nggak, ini lagi simulasi best practice. Ada tanggal pacaran nggak? Kalau aku pas sama Ummu Alila, ketika aku khitbah dan ketika ta'aruf, salah satu yang pertama kali kita tentuin tanggal pernikahan. Berarti itu Enive pernikahan, betul. Bukan kayak pertama kali Ustadz ngajak Ummu hitbah. Iya. Oke. Keren kan? Simulasi lagi. Anggap simulasi lagi. Kita panggil Ummu Alila langsung. Ada di situ tuh. Hilang ya? Di hati Ustadz ya. Iya, makanya best practice-nya gimana, lanjut deh. Oke. Setelah itu, let's say hati gue belum bisa nih set tanggal nih. Gue takut nih. Ya kan bisa untuk ke depan kan ya. Tapi set tanggal ini salah satu daripada keseriusan loh. Artinya minimal ancar-ancarnya sudah ada ya. Planning. Bukan tanggal sih Ustadz. Jadi mungkin kayak lebih berapa tahun atau berapa bulan nih. Iya. Lu kayak bikin ini visioner, harus visioner. Iya, lu harus bikin kayak planning bisnis. Harus terukur. Ya udah misalnya 2 tahun. 2 tahun lama amat lu. Kayak mau nyicil motor. Makanya Raymond kayak tertekan. Iya, umur lu udah berapa? Ya udah 1 tahun. 1 tahun, oke. Misalnya udah. 1 tahun ya, misalnya udah ditentukan. Nah, maka setelah itu ya ta'aruf lah, ngobrol, buat grup misalnya. Buat bisa, WA grup. Bisa WA aja lu grup, SMS WhatsApp langsung ke dia bisa. Berarti basically ini
proses pacaran yang halalnya nih. Ya, aktivitas ta'aruf namanya. Bisa aktivitas ta'aruf tuh bisa chat-chat. Bisa chat-chatan. Boleh konten nggak Ustadz? Boleh. Boleh apa? Bahkan contoh ya, dulu Ummu Alila pernah masakin aku. Oke. Gimana? Ada mamanya nggak? Gak ada. Hei, Kenapa dia jadi ustadznya? Jadi gini loh, dia masakin aku dikasih di rantang. Berarti Ustadz bukan dimasakin itu, tapi bukan dimasakin depan Ustadz kan? Sudon nih. Ustadz nanya langsung gimana? Waktu ini simulasinya Raymond chat Nabila nih, Iya. chatnya semua di screen record. Nggak usah. Yang penting Nabila kan punya batasan juga nih. Raymond juga punya batasan. Makanya kan aku kan pasti akan nasihatin, Ray, awas dulu ya nanya yang aneh-aneh atau misalnya yang nggak berhubungan dengan kenalan misalnya. Segala macam lah pokoknya yang menjurus yang salah. Nah, Nabila juga ada batasnya. Nah, gitu. Nah, jadi mereka bisa chat-chatan, bahkan bisa ngirimin makanan ke Raymond misalnya. Telepon boleh nggak Ustadz? Boleh. Video call. Kalau sleep call. Sleep call. Ya kan? Sleep call. Maksudnya teleponnya sambil tidur Ya gitu loh. boleh. Lu jangan salto yang Tapi penting. Ustadz, tuh bukan paham nggak? Tapi kalau misalnya telepon otomatis kayak kadang omongan ngelantur juga. Iya. Lebih baik kayak langsung Dibatasin. aja dibatasin kayak misalnya Iya. berapa menit untuk nanya hal yang emang benar-benar kayak Benar. contohnya kayak kamu Kamu poligami nggak? Nah, itu salah satunya. Heeh. Nah, itu contoh aja kalau misalnya kalau aku mau nikah aku pengen nanya itu sih Ustadz. Iya benar, itu bagus. Tanya ginjalnya ada berapa? Oke, berarti ta'aruf ini basically pacaran tapi yang halal. Iya, ta'aruf namanya ya. Ya kan, ta'aruf tuh basically ta'aruf pacaran adalah tapi pacaran minus maksiat. Oke ya. Telepon nggak masalah, chat WA nggak masalah, tapi kalau ngasih jalan makan nggak berdua, apa-apa. kirim-kiriman tapi kan, Ya, kan. Terus kalau jalan harus ada orang tua atau penjamin. Harus ada yang ketiga. Misalnya kalau gue ngedate nih, Ya. Ustadz Felix ikut gitu misalnya. Iya dong. Kalau enggak lu. Nah, di situ tuh udah mulai kelihatan nih. Ini soalnya kan modernization, civilization, and modernization, soal relationship dan lain-lain. Gimana ya? Tadi kan kemarin kita pernah bahas tentang sanksi sosial, tentang persepsi masyarakat gitu misalnya. Nanti di Lambe Tura, Raymond Chin dan Nabila gitu. Di tengahnya ada Felicio setan. Ngerti kan yang ketiganya adalah setan ya. Kayak ya gitu. Iya, tapi tujuan kita tadi kan, tujuan ta'aruf tuh apa dulu? Kalau memang tujuan ta'aruf untuk mengenal, maka dia nggak perlu berdua-duaan sebenarnya. Nah, dan dia bisa melakukan itu di WhatsApp kan sebenarnya kan ya. Kan atau bisa di tempat restoran atau di kayak gini kayak gitu kan nggak mesti kayak naik Ustadz Felix diajak ke Dufan ngedate kan nggak mungkin kan. Iya, gue juga kagak mau kali diajak ke Dufan. Nah, gue iklan waterboom aja gue. Pengenalan kan maksudnya pasti kan kayak ngobrol aja kan Ustadz. Jalan ke Dufan bareng itu nggak boleh? Boleh. Boleh kan? Tapi sama Ustadz Felix. Ustadz Felix ikut naik wahana kan nggak lucu. Kamu bayarin Ustadz Felix sama anak-anaknya. Itu bagus. Nah, itu makanya sampai sekarang gue ngerasa apa celahnya tuh di sana. Iya, celah betul. Proses untuk membangun chemistry-nya itu loh, spending time together yang tidak maksiat. Iya. Tapi tanpa kelihatan kayak ada third wheel dan aneh-aneh misalnya diliput sama apa. Itu tuh jadi susah kalau strict. Yakinlah bisa. Karena yang sudah mengalami bisa. Dan bro, itu kan terbalas ketika lu misalnya megang tangan istri lu ketika lu akad nikah. Lu baru ngerti bahwasanya memang lu benar-benar memperjuangkan seseorang yang worth. Apa lu? Tapi itu iya sih Iya kan? Boleh foto pre-wed nggak? Hah? Foto pre-wed? Nggak boleh. Berarti nggak ada kenang-kenangan. Ustadz boleh nggak kalau foto tapi nggak bersentuhan? Nah boleh. Foto Nabila foto sendiri, Raymond foto sendiri, terus kita edit deh. Nggak sih. Nah itu nggak apa-apa. Kayak di tangga nih, di sini di situ nggak boleh Ustadz tetap. Nah itu kalau ada yang kayak gitu, selama misalnya kita bisa batasin, misalnya tidak sampai kayak holwat, itu nggak ada masalah. Ya udah Ustadz nemenin foto gitu ya. Ya aku jadi tangganya lah. Fotonya Mbak Kakak juga semuanya ada di sini. Jadi pre-wed ada mukanya Ustadz Felix juga. Iya. Ngapain gua di sana? Kan harus nemenin. Iya enggak, maksudnya kita jaga Dampingin agar gitu kan, prosesnya gitu tidak kan. terjadi maksiat. Kasihan. Bagus semua kan? misalnya. Tapi Iya. gue udah kebayang challenge paling gedenya di sana sih. Iya Proses sih. pembangunan chemistry-nya Iya, dengan chemistry. semua lokasi. Lu coba aja, karena insya Allah dari yang sudah banyak udah berhasil. Dan alhamdulillah aku sama Ummu Alila kita menjalani hampir berapa? 18 tahun kalau nggak salah ya. 2006 sampai 2025. Nah itu gue mau interview. Ustadz, tapi maaf aku potong kayak Ustadz kan udah tahu nih kalau Ummu kayaknya terlihat bisa menjadi ibu yang baik. Berarti sebelum Ustadz mendekati Ummu untuk ta'aruf dan hitbah, Ustadz sudah memperbaiki diri dan memantaskan diri. Contohnya tidak bersentuhan dengan lawan jenis lagi. Betul. Dan Ustadz juga berusaha menjaga pandangan dengan lawan jenis sama teman-teman yang lain. Nah jadi kayak aku sekarang lagi berusaha untuk kayak gitu sih Ustadz. Tapi kayak kadang aku jadi
yang gimana ya? Aku nggak tahu nih cowok yang deketin aku ini apakah dia juga sudah memataskan diri atau enggak. Nah itu gimana Ustaz? Nanti kalau Nabila sudah seperti itu, yang tertarik sama Nabila pasti adalah orang kayak gitu juga. Allah akan ini ya apa namanya? Minimal mereka yang OTW ke sana. Oke. Contoh kayak gini ya misalnya, istriku sama aku jelas dia lebih pintar agama kan ya. Tapi aku sebagai orang yang sudah berkomitmen pada Allah, aku lagi OTW dan aku jadi suka sama orang kayak gitu. Yang aku nggak mungkin suka sama orang kayak gitu ketika aku masih belum Muslim. Nah kalau dua-duanya masih OTW, ya maksudnya kayak sama-sama masih belajar nggak apa-apa juga. Bagus. Justru contoh gini ya, aku kayak gue gitu, kan gue lagi belajar, sampai orang bilang agama gue Kristen, Kenapa jadi kayak Islam kan? Netizen namanya netizen gitu kan, kayak kok gue gedenya diajarin Kristen terus sekarang baru belajar Islam gitu, terus kayak belum fully soleh gitu kan. Berarti bukan waktu yang tepat buat gue taruh. Enggak, gue tanya dulu, gimana kalau kayak gitu, ada kayak gitu misalnya. Maksudnya masih belajar Ustadz? Masih belajar. Kalau emang benar-benar belajarnya serius dan memang ini sih yang gitu. Apa yang penting kan mau sama-sama memperbaiki diri ya Ustadz. Kadang aku juga gini Ustadz, takut banget sama cowok yang mungkin kadang agamanya udah pakem banget nih. Aku masih belajar, takutnya kayak kamu ya jadi aku dituntut gitu loh Ustadz. Sedangkan aku masih belajar. Kalau gitu. itu dia belum paham agama. Malah laki-laki yang lebih paham agama akan lebih sabar membimbingnya. Laki-laki yang paham agama, setiap dia lihat istri ada kesalahan, dia nyalain diri dia. Karena dia tahu bahwa perempuan itu adalah salah satu kemudian tanggung jawab dia adalah ngajarin. Maka kemudian kalau perempuannya belum bisa, tetap istri belum bisa, dia nyalain diri dia. Menuntun bukan menuntut gitu ya. Betul. Iya, dan harusnya bahkan dia happy. Kenapa tuh? Karena dengan bisa membimbing dan mengajari kan dia dapat pahala juga. Luar biasa Raymond. Udah siap nih kayaknya Raymond nih. Jadi kalau lu tanya ke gue ya, jadi gini Ray. Aku simulasi kalau aku punya anak perempuan ya. Aku punya anak perempuan, aku pilih mana nih? Antara kemudian cowok yang secara mentally sudah jadi atau secara agama sudah jadi tapi mentally problematik. Ya mentally. Aku pilih orang yang mentally sudah jadi. Iya. Karena agama itu bisa nyusul bagiku secara pribadi. Iya. Paham maksudnya? Apa Fer? Apa? Aku baru ingat. Apa? Bukannya Islam tuh boleh nikah beda agama ya? Boleh. Kalau laki-lakinya Islam. Mama cepat banget langsung enggak. Coba langsung. Oh iya, berarti ta'aruf itu cuman bisa dilakukan sesama Islam. Ta'aruf tuh enggak. Dia sama yang contoh ya, yang boleh dinikahi sama seorang laki-laki muslim. Ini ada beda pendapat, tapi aku ambil pendapat yang tetap boleh kalau ahli kitab. Okay. Nah, jadi kalau ahli kitab itu adalah Kristen boleh, Katolik boleh. Tapi kalau misalnya Yahudi boleh. Tapi kalau misalnya selain agama ini dia bukan ahli kitab, maka enggak boleh. Harus ahli kitab. Tapi kalau aku nyaranin sama orang-orang yang muslim, lu nikah sama muslim aja lu masih banyak masalah. Apalagi yang sama yang bukan, itu nambah problematika. Kalau cowok tapi masih bisa. Kalau perempuan agak sulit karena kita harus perempuan bimbing. Perempuan nggak boleh, iya kan? Perempuan nggak boleh. Kalau Nabila harus sama yang beriman. Makanya aku juga pernah baca dalam Al-Quran tuh kayak laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan yang istilahnya non jadi kata Allah gitu. Bagi laki-laki yang beriman, perempuan beriman lebih baik. Walaupun kemudian yang lebih menarik adalah yang bukan muslim. Nah, jadi gitu kira-kira. Jadi lebih bagus beriman walaupun dia muda. Oh, biarpun itu menarik hatimu. Aku pernah baca Al-Baqarah kalau nggak salah. Surat An-Nur. An-Nur. Memang nggak ngerti nih. Ini aku juga masih belajar ya. Makanya aku bilang gini ke Raymond kemarin. Kan aku pas pertemuan kita yang kedua tuh aku bilang gini. Aku lebih milih Raymond untuk aku ajak dalam tanda kutip ya. Kalau aku boleh milih tim ya kayak Avengers itu ya. Aku lebih ngajak Raymond daripada aku ngajak orang yang sudah punya dalam tanda kutip ya pintar agama. Karena bagiku orang seperti Raymond sekarang diperluin daripada orang yang bisa agama doang tapi nggak ngerti secara mentally untuk menghadapi orang dunia seperti ini seperti apa. Artinya contoh ya, kalau kita bisa sampai saya Nabila ketemu orang kayak Raymond misalnya Raymond ya, yang sudah punya komitmen dan kita bisa ngukur komitmen itu dan kita bisa yakin dengan komitmen itu lebih bagus menurutku. Dalam arti itu bisa nanti berproses bersama. Karena yang Raymond lakukan sekarang dia ngerti dunia. Karena gini ya, by the way. Ini bukan masalah. Ini dijualin Ustadz Felix ya? Enggak, gue jelasin supaya orang-orang mengambil pelajaran. By the way, setiap orang tuh challenge-nya berbeda, benar nggak? Nabila itu bukan orang-orang seperti orang-orang yang lain. Seperti Raymond bukan seperti orang-orang yang lain misalnya. Ada juga orang-orang yang di pesantren dia juga bukan seperti orang-orang yang lain. Artinya kalau versi Nabila dengan tujuan hidupnya untuk berkontribusi terhadap Allah itu misalnya ya melalui misalnya Nabila mikir entertainment ataupun berkarya dan segala macam, itu jelas kualifikasi laki-lakinya berbeda dengan orang-orang yang cuma pengen nyari dalam tanda kutip agama doang. Paham gak sih maksudku? Artinya contoh misalnya kalau Nabila nikah sama orang yang dalam tanda kutip agamis banget, itu either
Nabilanya yang nggak bisa untuk mengekspresikan diri dengan maksimal, ataupun laki-lakinya yang stres. Lu nikah sama misalnya penghafal Quran, Rey. Misalnya, Rey. Kenapa lu ketawa sih? Ya. Udah pasti lu yang stres. Iya kan? Nah, itu maksud tuh. Jadi kita tuh nyari seseorang yang memang benar-benar gitu gak sih, Ustaz? Iya, skufu, tailor made dengan apa yang kita perlu. Berarti skufu bukan kayak yang soal Nah, itu compatibility. Iya, kalau di 3C. Iya. Jadi betul itu maksudnya. Jadi gimana bisa Ustaz skufu tuh lebih. Nah, kalau aku cari istriku tuh model penjaga gawang. Suka loncat-loncat ya, bukan itu. Penjaga gawang tuh apa? Dia nungguin gawang. Dia nggak pergi kemana-mana. Dia jagain gawang dia. Sedangkan aku, posisiku adalah sebagai seorang penyerang. Aku ekspansif. Aku pergi kemana-mana. Nah, maka aku perlu orang jaga rumah. Bocor nggak nih? Bunda Eye punya 4 HP bingung nih pasti. yang mana yang harus dimatiin nih? Sholat. Iya. Sholat kan? Gak apa-apa santai. Oke, nah jadi sekarang dia udah takut lu sekarang. Iya, jangan takut, santai aja, Fer. Iya. Gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita melihat itu memang kita yang tahu seperti apa kita sendiri. Maka kita kan ngeset kan ya. Nah, ada bagusnya Nabila juga nulis seperti apa Nabila pengen 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, sehingga nanti ketika nanti ta'aruf sama orang itu bisa dikasih kepada calonnya. Sehingga calonnya ngerti, oh, Nabila nih orangnya kayak gini nih misalnya. Nah, kamu bisa bear with it enggak sih gitu kan. Aku jadi kayak gini. Aku juga kayak gitu loh. Tau gak aku tulis ke Umolil apa? Aku bilang gini, sekarang jelas belum, tapi besok aku akan jadi orang yang diutus kemana-mana untuk nyampein Islam. Jadi kamu siap-siap untuk ditinggal kemana-mana. Kamu mau gak nikahin aku dengan resiko itu? Dia bilang mau. Tapi setelah nikah dia protes. Tapi masalahnya Umu juga ngerti, Ustadz udah berusaha memantaskan diri, jadi ya pasti menjaga segalanya, Ustadz. Nah, kadang-kadang kan kita bukan netting ya, takutnya kayak bener gak sih nih orang. Yang aku minta dari Umolil 2. Percaya sama aku, dukung aku dalam dakwah. Jadi jangan tanya aku kamu dari mana. Jangan tanya aku kamu tadi sama siapa. Percaya sama aku pasti akan jagain kamu juga. Tapi kalau cowok yang kayak aku ya, aku nggak tahu cowok yang lain. Aku paling nggak bisa nggak dipercaya. Jadi kalau nggak dipercaya aku jadi joker. Tapi kan Ustadz juga menunjukkan kepercayaan itu. Benar. Aku membuktikan pada dia. Nah, jadi pasti Alila juga kayak nggak masalah gitu. Itu yang terjadi. Kadang cowok tuh nggak bisa nunjukin juga, Ustadz. Benar. Kadang beberapa ya. Nggak semua cowok sih. Hampir semua cowok tidak bisa nunjukin. Hampir semua cowok. Oke. Emang enggak. Ini udah mau 1,5 jam. Gua rasa masih banyak banget pertanyaan. Tapi gua mau coba. Ya udah, tanya apa? Berarti kayak konsep ta'aruf itu kayak love at the first sight dong? Enggak juga. Bukan, enggak. Oke, baru gue rapin. Jadi basically ta'aruf adalah pacaran tanpa maksiat. Bagus. Dengan komitmen mau nikah. Bagus. Simpelnya gitu ya. Cuma challenge-nya gue adalah yang sampai sekarang pacaran tanpa maksiat oke. Cuma aturan-aturan itu kan banyak. Betul. Membuat fleksibilitas apalagi dalam sosial, kemasyarakatan, dari judgement dan lain-lain. Mau nggak mau kan kita masuk sosial kan. Betul. Apakah dengan semakin banyak aturan, semakin tanda kutip orang nanti bilangnya relationship-nya nggak genuine. Karena semuanya dipagar kayak gitu. Kalau di Islam kan sebenarnya tujuannya adalah biar orang nggak maksiat dan melindungi perempuan. Melindungi perempuan gitu loh. Yeah. Tapi jadi where does religion rules and modern civilization itu bertemu? Nah, aku mau kasih tahu satu. Ini penting banget di zaman sekarang ini. Ini penting banget. Jadi gini ya. Salah satu skill Feren yang perlu dipelajari adalah stop hearing what people say. Jadi benar-benar stop untuk mendengarkan semua orang berbicara. Cuma 3 aku kasih tahu yang bisa didengerin. 1, yang ngasih kamu makan, orang tuamu. Yang kedua adalah suamimu atau istrimu. Yang ketiga adalah gurumu. Yang lain mereka nggak perlu didengerin. Maka orang-orang yang kemudian di sosial ini, netizen ini, kalau kita dengerin itu akan ngerusak sampai pas kita nikah. Ada kasus ini. Kenapa penting banget? Jadi gini, tahu nggak sih kenapa banyak orang-orang? Jadi kita sebagai seorang yang sudah nikah lama nih dan sudah banyak bimbing orang ta'aruf, itu kita tahu ada influencer yang ketika sudah nikah kita pikir ini ada masalah dalam rumah tangganya nih. Tahu nggak kenapa? Begitu orang semuanya diekspos untuk kemudian kelihatan ke netizen, maka aku tahu dia pasti ada masalah dalam rumah tangganya. Karena dia perlu menunjukkan pada orang kami baik-baik aja. Nah, itu juga ain gak sih Ustaz sebenarnya? Iya, itu ain itu sesuatu yang paling terakhir aku khawatirkan. Iya. Tapi ada satu lagi yang lebih parah daripada ain menurutku di zaman sekarang. Yang lebih parah tuh gini, contoh ya. Kalau nanti Nabila nikah ya, cobalah cari orang yang nggak harus publish semuanya di aku juga maunya gitu Ustaz. Jadi internet. Kayak nggak apa-apa di publish gitu ya. Benar. Karena kenapa? Misalnya contoh ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kayak gini lah. Aku ngasih istriku misalnya kayak kayak bunga ya.
Aku bawa bunga dengan tangan kiri, aku bawa terus kemudian HP dengan tangan kanan. Aku videoin. Ini untuk kamu sayang, misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian coba lihat, sebenarnya yang aku pengen ini bunga untuk dia atau untuk dilihat sama netizen. Kalau misalnya jadinya untuk netizen sih. Nah, Ummu Ali lah minimal akan melihat ini kamu melakukan ini untuk aku atau untuk netizen nih, untuk konten. Minimal dia bilang ini berbagi kan gitu kan ya. Nah, lebih parah lagi adalah kalau aku tidak menunjukkan sikap kayak gitu ketika aku lagi sendirian. Atau lagi berdua-duaan sama dia. Berdua-dua dia taunya aku marah terus. Berdua-duanya dia taunya aku nggak seperti itu. Maka inilah terjadi gap. Karena kenapa? Karena kita sudah mulai nyari kemudian keluar. Dan ternyata penelitian kemarin membuktikan tentang sosial media. Ini cewek, mohon maaf ya, ini cewek-cewek. Cewek-cewek yang dapat likes banyak ketika di sosial media. Dan dia melakukan apapun dapat likes. Dia akan merasa ketika dia kemudian dapat, dalam tanda kutip, likes daripada suaminya. Itu nggak setara dengan likes yang dia dapat ketika dari netizen. Dia lebih haus likes-nya netizen. Karena kayak udah resisten. Ya, benar. Nah maka nikmatilah momen-momen berdua. Kadang-kadang memang ada satu waktu di mana semua tuh nggak perlu diposting gitu maksudnya. Ya, semua tuh cuma jadi stop untuk dengerin semua orang. Kan nikah kan tentang kita berdua. Gitu maksudnya tentang lu sama yang lu mau nikahin. Oke. Kalau lu dan lu yang mau nikahin kita merasa kita ada bonding dan kita merasa kita fine dan segala macam. Ya ketika mereka bilang misalnya ini nggak relationship nggak sehat. Lu tahu relationship yang sehat versi netizen seperti apa? Kemarin ada orang datang lihat idolnya, ini cewek, dia bawa suaminya gendong anaknya. Aku nonton itu setengah stres pala gitu. Terus kemudian, saya benar-benar nggak apa-apa ya saya, benar-benar nggak apa-apa nih saya, bener nih. Laki-lakinya mukanya aku lah ya, udah kayak aku ngerti muka itu, aku ngerti. Kalau aku udah bunuh diri tuh kayak itu, aku ngerti muka itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu senang dan segala macam. Akhirnya dia ketemu idolnya dipeluk di depan suaminya. Paham maksudnya? Dalam hatiku terus kemudian apa lihat netizen bilang ini adalah healthy relationship. Mereka sebut open relationship. Aku sebut lu nggak punya prinsip. Open relationship kan ya lu bisa open sama semua orang. Aku nikah sama kamu sih, tapi aku bisa untuk masih relationship dengan orang lain. Bagiku itu bukan pernikahan. Iya benar. It's another kind of ya selingkuh sebenarnya. Benar ya. Walaupun maksudnya nggak yang intens kayak bisa berpelukan dengan yang lain. Makanya kalau istriku, contoh ya sederhana, istriku boleh nggak sih misalnya dia punya idol orang lain, aku nggak ada masalah. Tapi dia akan jaga untuk tidak nunjukin itu pada aku, karena dia tahu nggak suka. Bisa dipahami maksudnya. Nah artinya, nah itu kan menenangkan banget bagi aku secara pribadi tuh. Nah itu yang terjadi kalau kita berhenti untuk dengerin netizen. Kalau gue harus summarize, ta'aruf ini sistem yang diciptakan biar relationship antara dua manusia nggak kejebak di maksiat dan ada prosesnya buat mereka bisa komit jangka panjang dan dijaminkan ke Allah. Dan kalau bisa ya udah, namanya pernikahan itu antara A sama B, lu dalam ruang lingkup ini nggak perlu pedulin yang lain gitu. Dan karena dijamin untuk menjaga itu. Betul. Dan karena dijaminkan ke Allah, lu harus mencintai Allah lebih dulu dibandingkan yang lain. Gue hitungannya gimana? Nah, lu kan sedang belajar mencintai Allah kan? Nah kalau lu sudah mencintai Allah, lu mencintai siapapun itu jadi oke. Aku paham maksud Ustaz. Jadi kita lebih baik daripada fokus mencari, fokuslah menjadi. Oke. Ya kan? Itu benar. Itu benar. Lebih baik aja tuh. Jadi istilahnya kayak ya kita nggak tahu ya, misalnya kayak kedepannya pasangan kita seperti apa, bisa aja di depan seperti ini, pas nikah 20 tahun 30 tahun beda lagi. Tapi ketika kita emang benar-benar ya udahlah ya Allah aku menikah karenamu, ibadah kepadamu, apapun kekurangannya ya udah ya Allah. Jadi kayak mencintainya benar-benar kayak karena Allah aja gitu. Mantap. Gitu Ustaz. Tapi itu kayak berat, jadi kayak udah belajar dulu aja. Oh ya tentu saja. Ini materi. Berarti ya. Oke, berarti mulainya bikin WA grup gimana? Invite siapa aja? Mulainya itu cuma simulasi. Mulainya adalah. Tapi itu penasaran juga Ustaz, benar. Gimana? Gak bisa, itu benar kata Kak Feren, kayak WA itu grupnya harusnya ada siapa aja Ustaz sebenarnya. Ya sebenarnya orang-orang yang memang mewakili laki-laki, ada yang mewakili perempuan, itu udah cukup sih sebenarnya. Gue perlu kayak gini misalnya ya. Di grup nih ada Ustaz Felix, ada Mama, ada Nabila, terus Amin. Hai, aneh lah. Gak gini. Orang gitu kayak itu kan grup, itu kan grup koordinasi. Tapi kan lu bisa japri. Itu koordinasi kayak misalnya mau ketemu gitu Ustaz. Iya, ini mau kan janjian apa gimana? Lu kan bisa japri. Enggak Ustaz, aku mau nanya. Kalau emang kita boleh langsung untuk berkomunikasi. Terus grup itu lebih baik digunakan buat apa itu? Untuk koordinasi aja. Iya, koordinasi apa dulu? Koordinasi, contoh misalnya nikahnya kapan ya bagusnya ya. Oh, aku pernah saat ini bikin grup juga, tapi ini kayak menyeramkan. Ditanya gitu sama Ustaz kayak Nabila bisa kasih tahu apa-apa aja yang Nabila nggak suka dan cowoknya pun begitu. Ya, kita sebagai yang sudah menikah kita pandu.
Nah, apa aja kira-kira diperlukan? Soalnya gue pertanyaan apa? Gue sebagai orang yang sangat sebenarnya I am a very private person. Oke. Gue nggak share tentang hidup gue banyak gitu. Jadi kayak, aduh, dikit-dikit kayak ada mama. Gak apa-apa. Kalau itu kan formal kan, itu do it yourself. Mamanya bahkan nggak tahu beberapa mantan gue. Karena gue se-private itu. Main diam-diam tante. Gue se-private itu. Berarti kalau ada pertanyaan yang sifatnya private Ustadz, kayak contohnya tadi ya maaf ya soal berdiri apa segala macam fisik itu langsung aja berdua gitu ya, kita telepon atau komunikasi langsung. Betul, itu boleh kok, gak ada masalah. Yang penting kan gak maksiat kan. Tapi berarti kalau misalnya jalan-jalan tetap harus ngomong di grup kan? Iya, jangan sampai ketemu berdua. Gak boleh jalan berdua intinya. Iya, gak boleh jalan berdua. Nah, that alone ya menurut gue bakal jadi polemik. Berat. Iya. Jadi pembicaraan yang sangat polarized di Indonesia. Jalan berdua nggak boleh. Mereka cuma belum biasa aja. Kalau mereka sudah biasa, nanti mereka juga akan ngerti bahwa konsep ini jelas-jelas lebih berpihak pada perempuan, lebih melindungi perempuan. Itu benar. Itu benar. Itu benar sih. Berarti ta'aruf bisa dijalani kalau ada ketertarikan, tapi nggak boleh ada rasa suka dulu Ustaz ya? Suka boleh, tertarik boleh, yang nggak boleh bucin. Makanya lebih baik kayak timbul cinta pas nikah. Enggak sih. Kalau mencintai aku pikir ketika kita taruh juga pasti. Nah itu susah. Nah cuman jangan sampai bucin. Bucin tuh kalau nggak sama dia aku nggak mau. Iya. Nah itu bucin tuh. Berarti nggak sama dia? Oh nggak sama dia apa-apa. Itu sendirian. Nggak sama dia tapi bukan nggak sama dia. Taruhnya kan bisa nggak jadi nih. Nah kalau dia nggak jadi terus jadi bucin, nah berarti itu sudah masuk dalam masalah perasaan. Berarti cintanya bukan cinta karena Allah. Betul. Gitu. Pintar. Cintanya karena manusianya itu. Nah, betul. Ya, gitu kan. Betul. Nah, itu harus dijaga tuh. Jangan sampai kita tuh kita tahu kita lagi proses ta'aruf, kita mencintai karena Allah nih. Karena Allah minta aku untuk pernikahan, aku nyari laki-laki yang memang sesuai dengan kriterianya Allah. Nah, Allah juga pasti akan bantu untuk itu. Simpelnya gini, ta'aruf will not work kalau kedua pihak belum soleh atau soleha, intinya kayak gitu. Betul. It will not work karena nggak didasari sama mencintai Allah. Betul. Oke. Berarti pertama kita harus belajar mencintai Allah. Pertama kali Feren harus lakukan asyhadu. Mau ta'aruf nggak? Mending Nabila sama Raymond bikin grup dulu. Aku juga tahu simulasi. Bajigurnya Raymond. Ada yang tanya boleh kata? Boleh. Ini kan terjadi nih banyak ukti-ukti itu pada mau kirim CV. Wis. Itu ada yang nanya ini gimana menurut etika Islam gitu. Boleh nggak ukti ngirim CV duluan ke cowok gitu? Boleh. Nah, Bunda Khadijah itu ngirimin duluan ke Rasulullah. Jadi menghitbah Rasulullah itu Bunda Khadijah. Jadi Bunda Khadijah pada saat itu umurnya sekitar 40 tahun, Rasulullah Muhammad umurnya 25 tahun. Dan Bunda Khadijah itu minta Rasulullah untuk jadi suaminya. Brondong. Iya. Ini bisa kena loh. Tolong ya. Iya, sama perempuan 40 tahun. Tolong editor. Iya, sip, tenang aja. Kita lindungin Feren, tenang aja. Iya. Iya, enggak apa-apa. Artinya memang asalkan cowok itu emang udah soleh, kita enggak apa-apa Ustaz ya. Kalau ada cowok soleh, salah satu kemudian ada jadi gini, kita tidak, jadi gini ya. Orang tuh harusnya merasa malu ketika dia melakukan maksiat. Pacaran adalah maksiat. Tapi kalau menghitbah itu adalah kemuliaan sebenarnya. Jadi nggak ada masalah ketika Nabila suka sama seseorang, Nabila yang mulai duluan. Karena bisa jadi cowok ini nggak inisiatif nih. Dan Nabila bisa jadi mau nggak kamu jadi kemudian pasanganku kayak tadi misalnya, atau kita lagi bukan jadi pasanganku, mau nggak kamu jadi ayah dari anak-anakku. Itu mau. Aduh gue banget. Langsung. Berarti konsepnya Ustadz tuh kayak nggak ada patriarkinya sama sekali. Maksudnya kayak cewek sama cowok tuh setara. Oh iya dong. Bahkan cewek lebih dilindungi. Nah, bagus. Raymond tadi bilang tentang masalah ini ya, masalah duit ya. Masalah duit di dalam Islam itu berbeda-beda. Ada yang digabung jadi satu, ada yang di-split. Nah, kenapa di-split? Supaya lebih mudah perhitungannya kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau aku gabung, semua duitku aku kasih ke Ummu Alila. Ya kan? Nah, Ummu Alila nanti ngasih ke aku berapa yang dia ridho gitu maksudnya. Which is enggak ada itu. Nah, jadi karena aku merasa dia adalah ibu dari anak-anakku untuk selama-lamanya dan aku tidak berencana nikah lagi, maka aku enggak ada masalah. Maka aku semua uangku adalah uangmu. Gitu kan ya. Uangmu adalah uangku juga. Gitu kan ya. Uangmu. Nah, uang dia. Ya, makanya nah itu bisa dilakukan juga. Nah, artinya di dalam Islam split bill nggak ada masalah. Cuma masa sih laki-laki mau split bill? Ada sih. Ya. Tapi benar itu nggak ada aturannya. Tapi menurutku ya laki-laki ya, kalau dia mau split bill, menurutku red flag sih. Iya, gue sendiri setuju. Kalau cowok yang langsung dari awal split bill itu red flag. Bagiku red flag. Aku tahu buat klip yang viral. Ustadz tolong sebutkan
10 ciri cowok red flag. Oke. Banyak banget 10. Gua aja baru mau nge-summarize, kita udah ngaret lumayan lama ya. Ini menurutku bisa viral klipnya. Memang kenapa kita minta Nabila datang jam segini supaya kita bisa lebih panjang, dan ini udah sampai 1,5 jam kan? Lebih. Nanti kalau kurang nanti kita tambah lagi lah nanti setelah nikah. Setelah nikah. Setelah nikah gimana ya? Setelah podcast, maksudnya setelah Ramadan. Aku tuh sering salah ngomong. Iya gitu kan. Iya. Jadi gini.